Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Here dan kita akan udah lama ya kita akan mengomentari si Luis Prasetyo ini dan sekarang kita akan mengomentari guys. Jadi ini video dia tentang apa Deddy Corbuzier yang membahas tentang Elia. Dia bilang dia setuju ya dengan Deddy Corbuzier, tapi dia malah mengatakan bahwa Deddy Corbuzier itu menampar ustadznya sendiri gitu. Kita akan langsung nonton videonya habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini saya akan bahas soal Deddy Corbuzier. Dia kesannya ya dalam video itu dia marah gitu loh. Marah karena dapurnya atau kamarnya, rumahnya itu digangguin. Dan menurut dia ada beberapa orang yang rusuhin agamanya dan dia marah-marah. Tapi kali ini saya setuju dengan opini dari Deddy Corbuzier. Jadi jangan dipikir wah ini orang ini nyerang-nyerang terus enggak. Jadi saya setuju, tapi ada tapinya. Nanti kita akan bahas tapinya juga. Tapi kali ini saya setuju. Mari kita akan bahas videonya yang ini. Video yang saya mau bahas adalah tentang video ini. Di sini dia bahas tentang Elia Miron dan Indah G. Katanya, "Woi, kalian sehat?" katanya, surat terbuka. Woi, keren juga ya. Kalian berdua mabuk lem katanya. Lalu dia buat di sini, "Ini penistaan agama dan bangsa dan saya wajib bicara. Kalian dengar saya ngomong." Menurut Deddy Corbuzier, mereka ini melakukan yang namanya penistaan agama dan penistaan bangsa. Kenapa dia bisa bicara seperti itu ya? Karena ada beberapa statement yang mereka lakukan. Nah, kira-kira statementnya itu adalah berkenaan dengan, saya nggak mau bahas yang satu ya. Yang satu tuh memang dikatakan di situ bahwa dia menista agama. Oke. Tapi yang kita mau lihat adalah tentang video ini nih. Ada lagi nih satu, Elia Miron. Ini saya gatal kalau ini. Ya. Karena Anda koar-koar soal agama. Jangan dikaitkan dalam peperangan Israel dan Palestina. Itu hak Anda juga bicara. Nggak apa-apa. Saya masih bisa terima. Karena dari berbagai bintang tamu yang saya undang tentang genosida ini, ada yang mengatakan ini agama, ini perang agama. Ada yang mengatakan ini bukan perang agama. Pendapatnya beda-beda, opininya beda-beda. Jadi ketika Anda ngomong itu, saya anggap opini. Saya nggak menyalahkan Anda. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa-bawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Jadi sebelumnya catat ya, jadi Corbuzier itu ngomong tentang kamar. Jadi ada kamarnya kaum muslimin dan ada kamarnya kaum Kristiani. Nah itu dipahami ya. Jadi nanti kita akan bahas apa-apa aja isi kamar yang Luis ini nggak paham gitu kan. Sehingga dia bisanya berasumsi bahwa Deddy Corbuzier ini nanti akan menabuk ustaz sendiri. Itu karena dia nggak paham. Kita akan bahas nanti guys. Anda bayangin nggak kalau Anda ngekos, lalu Anda mampir ke teman kosan Anda, ya, mampir ke sana. Terus Anda ngomong nih sama teman Anda, kamar lu nggak rapi ya, berantakan kamar lu, nggak bener nih kamar lu nih. Kamar gue dong keren, kamar gue dong lebih rapi. Mejanya aja jelek nih kamar lu nih. Ya kan, ranjangnya aja udah, waduh, bapuk nih ranjangnya nih. Menurut Anda, perasaan teman Anda gimana? Ketika kamarnya dibandingkan dengan kamar Anda. Anda masuk saja harus kulunungun. Lalu Anda bandingkan. Kalau saya, jadi teman Anda, saya tersinggung. Dan saya, sebagai rakyat Indonesia, di agama tertentu, saya pun tersinggung. Karena gini, masalah agama ini sensitif. Saya juga nggak suka bicarain tentang masalah agama.
Dan kata-kata Anda itu bahkan bukan komedi loh, bukan jokes loh. Kalau zaman dulu tuh ya, agama A dan agama B itu jadi komedi. Ya kan? Ada jokes pastor, ustadz, ada. Kalau sekarang pun kan Saya mau potong ya, jadi gini guys ya. Perlu kita ketahui bahwa kamar itu kalau dalam Islam itu ya kita merujuk kepada Quran dan hadis. Kalau kamar bagi teman-teman Kristiani adalah kepada merujuk itu sumbernya Alkitab. Berarti kalau kita lihat ya kamarnya kaum muslimin, ingat isinya kamar kaum muslimin itu bukan hanya tentang Nabi Muhammad, tapi kamarnya kaum muslimin alias Quran dan hadis itu isinya juga tentang Yesus, tentang Abraham, tentang Moses yang kita sebut dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Abraham, mereka sebutnya David, kita sebut Nabi Daud, mereka sebut Salomo, kita sebut Sulaiman. Jadi itu isi kamarnya kita dengan Kristiani ini ada yang sama, gitu loh. Sama-sama ada Yesus di dalamnya, sama-sama ada Musa di dalamnya, bahkan ada Yahudi, ada Nasrani juga, dan kitab-kitab sebelumnya juga ada di Quran, di kamarnya umat Islam. Ya, tentang Taurat, Zabur, Injil, bahkan kitab itu sudah diubah-ubah oleh kalangan manusia, itu ada di kamarnya kaum muslimin, gitu loh. Nah, jadi harus paham ketika kaum muslimin bahas tentang isi kamarnya, makanya akan membahas juga tentang Yesus, tentang Musa, tentang Ibrahim, tentang Yahudi, Nasrani, kitab-kitab sebelumnya, karena itulah isi Quran dan hadis, itu ada di kamarnya kaum muslimin. Tapi kalau di kamar teman-teman Kristiani, dia tidak ada di Alkitabnya bahas tentang Quran, nggak ada bahas tentang Nabi Muhammad. Alias di kamarnya teman-teman kaum Kristiani ini nggak ada tuh Nabi Muhammad, nggak ada itu Al-Quran atau hadis. Artinya mereka nggak berhak bahas itu, karena tidak ada di kamar mereka. Tapi di kamar kita kaum muslimin ada Taurat, Zabur, Injil, dan nabi-nabi yang diturunkan seluruh Muhammad. Nah, itu dipahami ya. Jadi Alkitab itu ada di Al-Quran kita, di kamar kaum muslimin ada. Saya ini, misalnya saya punya dan teman. Ini sebelum kita masuk ke video ini lebih jauh ya, biar Anda paham ya. Kamar saya dan kamar teman saya itu anggaplah ada buku ya di kamar saya, buku tentang bahas tentang sejarah, tentang figur namanya Nabi Muhammad. Ada juga di kamar saya itu buku yang bahas tentang Quran, bahas tentang Taurat, Zabur, Injil, dan bahas tentang Musa, Yesus, Ibrahim, Daud di kamar saya. Nah, di kamar teman saya itu nggak ada tentang Al-Quran, hadis atau Nabi Muhammad, yang ada cuma tentang Musa, Yesus, Taurat, Injil. Nah, berarti kalau saya bahas di kamar saya boleh dong, karena di sana ada Yesus, ada Musa, ada Ibrahim, ada Taurat, Zabur, Injil. Tapi dia nggak boleh, karena isi kamarnya nggak ada Nabi Muhammad dengan nggak ada. Nah, itu guys yang harus paham. Jadi isinya kamar kaum muslimin itu bukan hanya Nabi Muhammad dan Al-Quran hadis saja, tapi di dalamnya itu ada di dalam kamar yang di dalam Quran itu ada tentang Yahudi, Nasrani, kitab-kitab sebelum Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan juga nabi-nabi sebelum Muhammad, yaitu Nabi Yesus, Musa, Ibrahim, dan sebagainya. Itu kami guys. Kadang-kadang ada yang menggunakan agama jadi komedi. Itu pun ya sensitif. Dan itu pun ada yang pro dan ada kontra. Anda enggak. Anda belak-belakan ngurusin agama orang lain. Anda belak-belakan ngurusin kamar orang lain. Dan kita sudah punya banyak contohnya. Jadi gini, kalau Anda nggak ngerti, kalau Anda agamanya tertentu, saya nggak mau bahas agama Anda. Karena saya nggak peduli agama Anda apa. Saya tidak juga menjelekkan agama Anda apa. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya. Sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6. Anda pasti nggak ngerti ya. Ditulis, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua. Nggak dibanding-bandingkan. Ini kayak... Ya, jadi yang dibahas sendiri ya, di agamanya Kristen itu tidak ada Nabi Muhammad. Tidak ada Quran. Makanya jangan bahas itu.
Anda jangan coba-coba teman Kristiani bahas tentang Quran, hadis atau Nabi Muhammad. Karena itu tidak ada di agama Anda. Tapi ketika kami kaum muslimin bahas tentang Yesus, Musa, Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil, bahwa dalam Quran disebutkan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah dibawa oleh manusia, itu kami berhak membicarakannya. Karena ada dalam Quran. Dan itu kita perlu rujuk. Contohnya apa? Kita mana sih yang diubah dua itu? Nah, kita akan tunjukkanlah evidence-nya gitu. Nah, jadi perlu dipahami ya. Jadi kenapa kita tuh ketika kita bahas tentang Alkitab atau tentang Yesus, kita tidak sedang masuk kamar orang lain. Kita bahas isi kamar kita. Yang dalam itu ada Yesus, ada Musa, ada Taurat, Zabur, Injil. Dan bahwa kitab-kitab itu sudah diubah oleh tangan manusia, guys. Ini kayak bapak-bapak gang ngebandingin anaknya sama anak orang lain. Terus ngomong, anak lu jelek, anak lu sekolahnya gak pinter, anak gue dong. Digebukin, lu percaya gak? Digebukin. Anda itu cowok, jadi jangan perilakunya seperti mak-mak gang juga gitu. Wah, suami saya baru beli kulkas, suami lu beli kulkasnya jelek. Ini urusan rumah tangga orang. Ini kamar orang lain. Dan ini kenapa saya wajib? Karena perpecahan bangsa bisa hanya gara-gara hal seperti ini. Bisa. Dan potensi bela negara itu juga mengatasi perpecahan-perpecahan seperti ini. Anda coba deh untuk jalanin kata-kata Anda sendiri. Anda kan mengatakan, jangan bawa-bawa agama dalam konflik ini. Jangan bawa agama dalam konflik Palestina dan Israel. Lah Anda loh, bawa-bawa agama. Yang bawa agama itu Anda. Yang ngomongin tentang agama membandingkan itu Anda. Nah tujuannya apa? Tujuannya apa? Makanya saya bilang, kalau opininya pertama saya nggak masalah. Tapi begitu Anda masuk, tujuannya apa? Saya berusaha untuk dapetin opini yang berbeda-beda. Supaya dapat gambaran utuh tentang konflik ini. Tadi saya udah bilang, ada satu bilang tentang agama, satu bilang bukan dan sebagainya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai media saya undang dari berbagai macam sisi. Saya udah bilang, ada yang suka, ada yang nggak apa-apa. Tapi walaupun begitu, saya masih belum merasa saya layak keluar-keluar di sosial media. Kecuali saya ditanya dan dipaksa untuk menjawab. Menyampaikan opini saya saja bisa membuat konflik. Kemarin-kemarin opini saya jadi konflik. Tapi saya bersiteguh. Kenapa? Saya bersiteguh karena omongan saya berdasarkan apa yang saya pelajari. Bisa salah nggak? Bisa. Bisa salah. Tapi masuk ke kamar agama orang lain. Gini, Indonesia ini lagi tenang-tenangnya. Lagi tenang-tenangnya. Kita tuh lagi nggak ngomongin tentang perbedaan agama. Kita tuh lagi sibuk-sibuk pilpres. Dan sudah tidak ada partisi-partisi agama dalam hal ini. Udah nggak ada. Nah, jadi kalau gara-gara kata-kata Anda bisa membuat sebuah konflik, itu jadi masalah. Jadi sekali lagi sebelum Anda beropini, pahami dulu kondisinya dan jangan memercikkan api. Pahami dulu sensitivitas dari masalah tersebut, lalu lakukan riset. Kalau risetnya pun mendukung, buktikan risetnya. Karena kalau asal bicara, asal bersuara, monyet juga punya suara. Jadi, don't pick and don't choose data that only supports the way you think. Makanya ketika saya undang banyak orang, saya nggak hanya memilih yang datanya mensupport saya, banyak berbeda-beda. Dan saya undang semua. Bahkan yang terakhir kemarin, kenapa duta besar Palestinanya saya undang? Karena itu goal saya endingnya. Setelah mendengarkan berbagai macam opini, saya tutup dengan duta besar Palestinanya bicara. Itu pun ada yang komen, kenapa nggak Israel diundang juga? Hei, tidak ada duta besar Israel di Indonesia. Kalau ada, saya undang. Jadi dengarkan opini. Diserang mungkin. Tapi itu opini orang lain. Dan kita pelajari semuanya. Tapi sekali lagi ketika Anda masuk ke dalam masalah agama, masuk ke kamar orang lain, menjelek-jelekan kamar orang lain, Anda sudah salah kamar. So, ingat sekali lagi, Indonesia ini lagi dalam keadaan baik-baik saja. Kecuali ya mungkin di kalangan-kalangan tertentu meributkan tentang pemilu, presiden dan sebagainya, calon presiden dan sebagainya. Tapi coba bandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Ketika masa pemilu. Apa? Perpecahan. Dan perpecahannya itu dari atas sampai akar rumput.
saat ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita tidak lagi mendebatkan soal perbedaan. Tidak lagi mendebatkan soal agama. Tidak ada lagi cebong, kampret, dan sebagainya. And that's beautiful. So, keep it beautiful because Indonesia is beautiful. I've been in many countries. Indah, saya pernah hampir muter keliling dunia. Seluruh negara hampir pernah saya kunjungi. Tidak ada satupun negara lain yang lebih indah dari Indonesia. Ya, intinya di situ Dedi dia marah karena menurut dia si Elia ini masuk ke kamar orang lain. Ya, kamar orang lain ini dalam arti agamanya direcokin gitu. Saya setuju dengan Dedi sebenarnya dalam apa yang dia katakan. Dia kan mengatakan bahwa kemerdekaan Palestina itu dilindungi dalam konstitusi di Indonesia. Indonesia kan bilang segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, sebenarnya kalau mau setuju, saya setuju dengan kemerdekaan Palestina, saya setuju. Tetapi kita juga harus setuju dengan kemerdekaan Israel, gitu. Karena dua ini sama-sama merdeka harusnya, gitu. Jadi tidak bisa kita melihat dari masalah gini ya, Israel itu bukan tanahnya dia, gitu loh. Israel itu nggak punya tanah, guys, ingat. Israel nggak punya tanah. Ya, jadi Tuhan ini yang ngomong langsung Tuhan loh. Tuhan itu dulu memberikan keistimewaan pada Israel. Ya, Anda baca di Indonesia, kita mana ya. Dulu Tuhan itu ya, Allah atau Allah itu memberikan keistimewaan pada bangsa Israel. Karena mereka adalah bangsa yang taat pada Tuhan. Mereka taat pada Musa. Tapi sejak Musa pergi meninggalkan mereka ya, dalam artian meninggal, mereka mulai kehilangan arah. Mereka membunuh nabi-nabi yang diutus pada mereka, gitu. Ada yang digergaji, ada yang dibunuh dengan cara yang sadis. Nah, bahkan Yesusnya Luis Prasetyo pun ya, itu mau dibunuh. Dilempari batu, dikejar-kejar, coba. Mereka tuh senang tuh ketika Yesus salib. Yesus yang diserupakan ya, orang yang diserupakan, bukan Yesus. Karena bagi kita kaum muslimin itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan. Tapi bagi dia kan itu Yesus. Nah, itu orang Yahudi senang ketika melihat Yesus salib. Senang, mereka puas. Nah, itu yang Luis bela. Ini kan luar biasa, guys, cara berpikirnya. Ya. Padahal orang-orang yang memusuhi Yesusnya, itu dia bela, guys. Jadi betapa rusaknya moralnya kaum Yahudi pada waktu itu. Bahkan sekelas Yesus saja yang mereka anggap Tuhan, ya, itu mau dibunuh juga, dan mereka senang ketika melihat Yesus itu terbunuh di kayu salib. Coba Anda bayangkan. Itu yang Luis bela. Di mana lo berpikirnya, guys? Jadi karena kejahatan mereka itu, ya, kita membunuh manusia biasa saja, ya, membuli manusia biasa saja, yang bukan siapa-siapa, ya, rakyat sipil, anak-anak aja, itu Tuhan sudah murka. Ketika orang-orang Israel ini membunuh Zionis ini, anak-anak kecil, wanita, kaum sipil yang bersalah, itu sudah dosa yang luar biasa besarnya. Apalagi membunuh para nabi. Berusaha membunuh para nabi, dan puas pula ketika nabi-nabi itu terbunuh. Itu kurang apa lagi dosanya. Wajar gak Tuhan marah? Makanya Tuhan marah dan mencabut keistimewaan itu dari Israel dan diberikan pada bangsa lain. Dan itu ada di kitabnya Luis. Dan kitab Anda baca. Ya, Anda ketikkan, Anda cari bahwa karena bangkangnya Israel, ya, keistimewaan Israel itu Tuhan cabut dan Tuhan berikan pada bangsa lain. Begitu marahnya Tuhan pada bangsa Israel, dan terbukti Israel selalu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Karena perbuatan mereka sendiri, azab bagi mereka, gitu, ya kan? Azab bagi mereka. Nah, kalau kita misalnya, kita dijajah sama Belanda, Portugis, Inggris, apakah itu azab? Bukan. Sama seperti kita dijajah, Palestina dijajah oleh Israel, itu bukan azab. Kenapa? Karena kita memperjuangkannya, kita bertahan di Indonesia dan kita lawan Belanda, Portugis, Inggris, begitu juga Palestina melawan Israel itu habis-habisan. Kita lawan. Kita tidak lari seperti Israel lari kemana-mana, itu azab. Mereka meninggalkan tanah itu azab, gitu. Karena Tuhan tidak memberikan mereka kekuatan untuk membela dirinya. Makanya mereka tuh dibantai di mana-mana, itu azab, guys.
Sekali lagi azab karena perbuatan mereka, kecuali kalau mereka tidak pernah melakukan hal yang membuat Tuhan marah, itu oke lah. Tapi kan mereka membuat hal yang membuat Tuhan sangat marah, guys. Coba lihat bagaimana Firaun diperlakukan oleh Tuhan, ditenggelamkan di Laut Merah. Karena dia berani, ingat ya, Firaun itu berusaha membunuh Musa. Firaun. Apa yang Tuhan lakukan pada Firaun? Ditenggelamkan, disiksa di laut mati. Karena berani mengejar dan membunuh utusannya nabinya. Apa azab Tuhan pada Namrud yang berani membakar Ibrahim? Apa? Ya, lalat masuk ke hidungnya Namrud dan membunuh Namrud. Itu azab. Nah, bagaimana dengan kaum Yahudi yang bukan hanya membunuh 1-2 nabi, tapi banyak nabi? Kalau Firaun cuma 1 nabi, dan itu pun tidak mati. Musa selamat. Namrud hendak membunuh Musa, hendak membunuh Ibrahim selamat. Yahudi berhasil membunuh nabi. Apa marah Tuhan? Coba bayangkan. Jadi azab itu ya nggak bisa kita nafikan, itu adalah fakta. Seperti Tuhan mengazab Firaun, Tuhan mengazab Namrud, juga Tuhan mengazab bangsa Yahudi. Ya, jangan salah itu. Bahkan di Alkitab kalau Luis membaca, Tuhan itu melimpahkan kesalahan kepada anak cucunya, guys, Anda bayangkan. Dan keturunannya, gitu. Kecuali kalau anak cucunya bertobat. Tapi kalau anak cucunya mendukung nenek moyangnya, ya seperti yang ada di Israel itulah, yang mendukung nenek moyangnya itu. Karena nenek moyangnya bersalah, kan, membunuh para nabi. Mereka juga kena jadinya. Kayak misalnya anak saya berbuat jahat, saya bunuh orang. Anak saya bukannya tobat, punya ayah seperti itu, tapi anak saya malah mendukung. Oh, ayahku hebat, dia membunuh orang. Ya, anak saya juga diazab. Nah, itu guys. Nah, jadi orang-orang Zionis Israel yang mendukung kebidaban Yahudi dahulu, mereka juga kena azab. Karena Tuhan marah sama mereka. Itu guys. Dia bedakan ya. Nah, jadi itu adalah azab dari Tuhan. Jadi Tuhan itu mengazab bangsa Israel dengan membuat mereka berpecah belah. Mereka lari dari negerinya. Dan negeri itu Tuhan berikan pada bangsa lain, yaitu bangsa Palestina. Sama kayak misalnya gini nih. Ada orang nih, misalnya gini, Anda bayangkan ya. Saya memberikan sekelompok orang, saya punya tanah 1 hektar. Lalu saya kasihlah kepada satu kelompok. Karena kelompok itu baik, dia taat sama saya suruh apa saja dia kerjain. Saya kasih utusan, tolong ya kamu didik mereka, kasih tahu mereka apa-apa yang harus mereka kerjakan, mereka patuh. Oke, saya sadarkan mereka. Saya bilang, ini tanah untuk kalian. Tanah sekretar ini untuk kalian. Tapi ketika mereka membangkang sama saya, lalu ketika yang utusan saya meninggal, saya kirim utusan lain, mereka tidak percaya dan mereka malah bunuh. Saya kirim lagi sampai ke Yesus misalnya. Ya, saya kirim namanya Fulan. Saya kirim. Kita analogikan Yesus itu ya. Lalu mereka bunuh dan mereka puas membunuhnya. Apa saya nggak marah? Apa yang saya lakukan? Saya usir mereka dari tanah itu. Kalian yang awalnya saya jadikan tanah ini karena kalian telah membunuh utusan saya dan membangkang pada saya, kalian saya buat kalian terusir dari tanah ini. Itu hak Tuhan. Nah, Tuhan marah. Dan akhirnya Tuhan kasih tanah itu ke bangsa lain. Bangsa apa? Palestina. Nah, sejak Israel berbuat zolim seperti itu, ya, membunuh para nabi, Tuhan kasih itu tanah itu kepada bangsa Palestina. Saya kasih itu tanah kepada bangsa lain, kelompok lain, karena mereka telah membunuh utusan saya. Nah, itu logikanya, guys. Biar paham ya. Jadi bukan tanpa sebab Tuhan itu mengusir bangsa Israel dari tanahnya, bukan tanpa sebab. Dan itu hak Tuhan untuk memberikan kepada bangsa lain. Karena bangsa lain ini taat. Bangsa Palestina ini taat kepada Tuhan. Tidak pernah sejarahnya bangsa Palestina itu membunuh para nabi. Pernah nggak ada dengar bangsa Palestina membunuh Nabi Muhammad? Hendak membunuh Nabi Muhammad, Nabi Yesus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi bangsa Yahudi pernah membunuh para nabi, bahkan hendak membunuh Yesus, meskipun
dibunuhnya melalui tangan Romawi ya, dalam versi mereka tentunya. Kalau kita percayanya Yesus diselamatkan. Jadi wajar kalau Tuhan marah, guys. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi ini harus belajar tentang sejarah. Kenapa Tuhan marah dan kenapa tanah itu diberikan kepada bangsa Palestina. Dulunya memang punya Israel, tapi sejak Israel begitu, ya Tuhan marah, Tuhan cabut keistimewaan itu dan Tuhan berikan kepada bangsa Palestina. Sudut pandang, karena Indonesia ini kan sebenarnya tidak harusnya tidak membela siapapun. Yang dibela Indonesia adalah kemerdekaan suatu negara. Jadi ketika Indonesia itu membela kemanusiaan dan kemerdekaan, ya. Ingat, Indonesia itu mengakui bahwa itulah tanah Palestina. Indonesia tidak mengakui itu tanah Israel, ya. Jadi tidak ada urusan Israel merdeka, nggak ada. Sama kayak misalnya tanah Indonesia ini yang milik Indonesia, nggak ada ceritanya Belanda merdeka Indonesia, nggak ada. Nah itu yang harus tidak pahami, ya. Orang yang nggak punya tanah, ya nggak bisa merdeka, bukan tanah mereka, gitu. Masa, ini gini, misalnya ada bangsa China atau bangsa Arab atau bangsa Eropa, Indonesia, lalu mereka merdeka. Lalu dia di mana? Ini tanah Indonesia. Sama itu tanah Palestina. Ya yang merdeka Palestina. Penjajahnya siapa? Israel, bukan tanah Israel itu. Gitu. Dan Tuhan kasih itu tanah kepada bangsa Palestina. Itu logika pikirnya. ketika Israel Palestina dia dikeluarkan bahwa dia harus merdeka, maka kita juga harus sama mengatakan bahwa Israel juga harus merdeka. Jangan Palestina dibom. Dan jangan lupa ya, Israel itu kemerdekaannya diakui Amerika. Amerika yang memberikan Israel kemerdekaan, kemerdekaan. Sementara ada nggak memberikan Palestina kemerdekaan? Nggak ada. Karena yang berhak di dunia ini memberikan kemerdekaan itu adalah PBB dan Amerika. Jadi bangsa Israel itu sudah diakui merdeka oleh PBB, oleh Amerika, tapi Palestina belum, gitu loh. Jadi di sini nggak paham bahwa Israel ini adalah udah diakui sebagai negara merdeka meskipun tidak sah. Meskipun tidak sah, guys. Tapi sudah diakui. Tapi Palestina belum diakui merdeka. Itu masalahnya. Yang Israel saja tidak berhak diakui merdeka sudah diakui kemerdekaan oleh Amerika dan PBB. Sementara Palestina yang sangat berhak tidak diakui. Itu ada bayangkan. Itu yang harus tidak pahami. Dia merasa Israel belum merdeka. Sudah merdeka. Sudah diakui Amerika dan PBB. Apalagi kurangnya. Makanya belajar, Luis. Bombardir. Tetapi kita juga harus menyerukan jangan Israel dibombardir juga. Tapi kalau sama-sama masih saling menyerang. Israel dibombardir karena dia menjajah. Penjajah yang dibombardir. Masa jangan bombardir Belanda, Inggris, Portugis. Lah mereka makin enak menjajah nanti. Makin enak mereka mengusur rumah-rumah warga Palestina. Makin enak mereka mengurus sumber daya Palestina, Indonesia. Jadi Louis ini sama seperti mengatakan, hei pejuang Indonesia, berhenti menggempur Belanda. Kalau Indonesia menggempur Belanda, itu normal dan harus wajib bela negara, bela bangsa. Tapi ketika Belanda balas, itu nggak wajar, nggak normal. Karena Belanda itu penjajah, dia harus sadar, oh aku harus begini. Mereka nggak suka dijajah, begitu harus dengan Israel. Ketika Palestina menyerang, dia tahu oh ternyata Palestina ini nggak mau dijajah ini. Jadi kalau orang Israel mau hidup, silakan hidup di negara Palestina, silakan. Sama kayak orang Arab, orang Cina, orang Eropa tinggal di Indonesia, silakan. Tapi jangan bikin negara, karena itu bukan tanahnya mereka, guys. Gitu loh. Sama ini Indonesia ini bukan tanahnya orang Arab, bukannya tanah orang Cina, bukannya tanah Eropa, makanya nggak berhak mereka menyatakan merdeka di sini, nggak bisa. Karena mereka nggak punya tanah di sini, gitu loh. Sama seperti bangsa Israel. Mereka silakan hidup sama mereka hidup damai. Sebelum datang Zionis ini ya, orang-orang Yahudi Israel itu hidup damai dengan orang-orang Islam, orang-orang Kristen di Palestina. Dilindungi oleh kaum muslimin. Tapi sejak datangnya Zionis ini yang hendak bikin negara, disitulah mulai kacau. Ya, ketika Zionis hendak menentang Tuhan dan melawan Tuhan yang sudah mencabut tanah itu dari mereka dan memberikan pada bangsa lain, ya mereka lawan itu, ya itulah timbul masalah, guys.
menyerang ya itu nggak bisa dikatakan genosida gitu. Ini yang saya ada. Jangan ngerti nggak genosida? Ya. Kalau perang itu tentara lawan tentara, Hamas lawan tentaranya IDF, Israel Defense Force, tentara Israel. Tapi terjadi apa? Tentara Israel bukan hanya berperang lawan Hamas, bahkan ketika melawan Hamas mereka sudah kalah. Tapi mereka membunuh anak kecil, membunuh wanita, membunuh warga sipil. Di mana letaknya itu bukan genosida coba? Belanda nih, coba Luis nonton deh. Luis nonton film Perjuangan Indonesia Merdeka. Ada Pangeran Diponegoro, ada film Tekuma, ada film Sepitung, ada film Bandul Lautan Api dan sebagainya. Coba lihat. Ketika tentara Indonesia berperang lawan tentara Belanda, itu bagus. Dalam artian itulah perang. Tentara lawan tentara. Tapi ketika Belanda membantai anak kecil Indonesia, membantai wanita-wanita Indonesia, itu bukan perang namanya, itu namanya genosida. Nah, jadi kalau coba dari Luis ya, Luis silakan ya, Luis bawa tentara ya, pergi deh perang sama satu negara, ya. Lalu tiba-tiba tentara itu datang ke tempat Luis. Bukan hanya menyerang tentara Luis, tapi juga membunuh ibu Luis, anak Luis. Apa Luis nggak bilang itu genosida? Luis pasti akan katakan itu nggak adil. Kenapa kok bukan tentara saya yang diserang? Kenapa kok anak-anak saya yang dibunuh? Kenapa kok wanita-wanita saya dibunuh? Nah itu yang kejadian di Palestina. Bukan tentara lagi, tapi tentara melawan anak kecil, anak bayi, wanita dan warga sipil, guys. Kata tapi kan, tapi saya tidak setuju dengan Deddy Corbuzier. Saya setuju bahwa kemerdekaan itu harus dilindungi, tapi jangan mengatakan genosida kalau sama-sama menyerang. Itu nggak bisa. Case-nya genosida adalah dari. Jadi yang diserang kalau dia tahu ya, yang diserang Hamas lah tentara Israel. Nah, ketika dia menculik, menangkap sipilnya, itu tidak diapa-apain, dikembalikan. Coba lihat videonya, beritanya. Betapa banyak tahanan yang dilepaskan oleh Hamas itu dalam kondisi bebek saja, tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan mereka tuh menceritakan kebaikan pejuang Hamas. Mereka diberi makan apa yang sama dengan orang-orang itu makan, orang Hamas makan. Mereka dilakukan dengan hormat, dihargai, dihormati. Bahkan ada yang wartawan yang mengetes ya, wartawan asing mencoba yaitu mencoba menjadi tawanan Taliban. Jadi kalau Luis pernah nonton videonya, jadi ada wartawan asing menginvestigasi seorang wanita ya. Dia sengaja menjadikan dirinya itu tawanan dari Taliban. Dia berharap dia tuh mengalami hal seperti yang dideskripsikan media barat. Dia bakal mungkin diperkosa, disiksa, dibunuh. Tapi tidak. Dia dilakukan dengan hormat. Di rumah itu tidak boleh ada penjaga masuk tanpa izin. Ya, tidak boleh. Dia tidak boleh disentuh. Tidak ada yang menyentuh dia. Bahkan diberikan makanan yang layak. Ditutup auratnya, bahkan ditutup. Baik, saudara coba. Diceritakan itu di medianya bahwa saya itu tidak seperti yang media barat gambarkan. Pejuang-pejuang Islam itu sangat menghargai tawanan, memanusiakan tawanan, diperlakukan sama kayak mereka, guys, gitu. Nah ini yang Luis tidak ketahui. Makanya Luis harus melek gitu. Baca berita luar. Baca jurnalis yang bukan hanya jurnalis yang memihak barat, tapi juga jurnalis yang netral, yang betul-betul kolokasi untuk mengalami, untuk menginvestigasi. Jangan hanya media yang helikopter view, tapi media yang berani masuk ke sana menjadi tawanan Taliban. Nah itu yang masuk ke dalam kantong-kantong Taliban, kantong-kantong Hamas, itu yang harus didengar. Karena mereka langsung, kalau kita melihat mungkin ya dari helikopter, kita nggak bisa melihat utuh apa yang ada di dalam. Tapi media-media independen ini berani, guys. Mereka masuk ke kantong Hamas, masuk ke kantong Taliban, dan mereka investigasi, mereka menemukan di situ adalah bagaimana sangat tidak benarnya apa yang disampaikan oleh media barat itu yang dipandang melalui helikopter view yang tidak masuk dalam. Nah itu yang Luis yang belum sampai Luis ini ke situ. Karena dia tidak mau mengetahui itu, guys.
Dia nggak pernah mau belajar, nggak mau pernah pengen mengetahui hal itu. Gitu. Jadi investigasi mendalam bukan hanya melihat dari helikopter view. Satu otoritas yang besar ini membumi hanguskan satu etnis begitu. Itu mungkin bisa dikatakan. Saya juga setuju ya dengan Deddy Corbuzier mengatakan bahwa ini bukan perang agama. Memang Palestina dan juga Israel bukan perang agama. Sebenarnya apa yang disampaikan Deddy Corbuzier itu kayak gini ya. Deddy Corbuzier itu ya kalau kita yakini ya dia itu mau memfokuskan pada kemanusiaannya. Bahwa di situ ada pembantaian terhadap anak-anak, bayi, wanita, dan warga sipil. Itu berarti kemanusiaan. Ya. Karena yang dibantai itu bukan hanya orang Islam, tapi juga ada orang Kristen. Ada bukan hanya masjid, tapi juga gereja dihancurnya. Gerejanya Louis dihancurkan di Palestina. Berarti kan bukan lagi agama, tapi kemanusiaan. Di situ fokusnya Deddy Corbuzier. Bukan dia bilang nggak ada, bukan urusan agama sama sekali, bukan. Ya. Buktinya dia mengundang ustaz-ustaz yang memang menyampaikan pendapat bahwa itu adalah perang agama gitu. Dan dia tidak menolak itu gitu loh. Dia menolak itu dia. Cuma dia pengen memfokuskan lebih ke kemanusiaannya. Nah, itu yang tidak dipahami Louis. Gitu. Ini memang perang agama ya. Perang kemanusiaan juga iya. Semua itu bercampur baur gitu. Ya, bercampur aduk guys. Jangan salah, jangan bilang tidak. Karena gimana pun ini ada perebutan wilayah yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Palestina, yang Tuhan ambil dari bangsa Israel, yang mau diambil lagi sama bangsa Israel. Tuhan bayangkan. Ini agama namanya, udah masuk kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu dilawan oleh orang Israel, guys, oleh Zionis ini. Mereka perang memperebutkan kekuasaan. Kalau dibilang wah itu perang antara Kristen dan Islam, ya enggak juga. Di Palestina itu teman-teman enggak cuma agamanya Islam. Di Palestina juga ada orang-orang Kristen Palestina. Begitupun juga di Israel. Israel itu tidak hanya Kristen. Di sana itu ada Yahudi dan juga ada Islam. Ada enggak gereja atau sinagog di Israel dihancurkan? Enggak ada. Rumah sakit enggak dihancurkan? Enggak ada. Yang dihancurkan apa? Fasilitas militer Israel. Tapi dia yang di Palestina, apa yang dihancurkan? Rumah sakit, masjid, gereja. Itu Louis harus paham itu, ya. Apa yang dihancurkan di Palestina dan apa yang dihancurkan di Israel. Kalau Hamas menghancurkan gereja atau sinagog atau rumah sakit di Israel, oke lah. Tapi tidak. Hamas hanya menyasar fasilitas militer. Tapi Israel sebaliknya, bukan hanya menyasar tempat militer Hamas, pejuang Hamas saja, tapi juga anak-anak kecil, wanita, rumah sakit, masjid, gereja. Itu Anda bayangkan, Louis, ya, betapa tidak adilnya kelakuan Israel ini. Jadi kalau dikatakan ini perang agama, jelas ini adalah suatu anggapan yang keliru. Saya setuju dengan Deddy. Yang ketiga juga dikatakan bahwa perang harus dihentikan. Ya saya setuju. Stop wars ya. Gak boleh perang itu terus-terus berlanjut. Semua harus dihentikan. Menghentikan perang tidak menyelesaikan akar solusi. Sama misalnya perang Belanda dengan Indonesia berhenti. Nggak selesai solusi. Karena Belanda, Portugis, Inggris masih menjadi Indonesia. Untuk menghentikannya, solusi total adalah Belanda pergi. Yang Belanda yang ingin menjajah ya. Yang ingin mengambil sumber daya alam Indonesia itu pergi. Kalau ada Belanda yang tinggal sini, ya silakan monggo. Kayak sekarang nih, bukan hanya orang Belanda, orang Inggris, orang Prancis, bule, silakan tinggal di Indonesia. Orang Arab, Cina, silakan tinggal di Indonesia. Tapi cuma sekedar tinggal. Mencari nafkah silakan, tapi jangan coba-coba jadi Indonesia. Sama seperti Israel juga. Silakan tinggal di tanah Palestina. Tapi jangan coba-coba menjajah. Jangan coba-coba mengokupansi. Kalau bangun ya pakai izin otoritas Palestina. Sama kayak orang Arab, orang Cina, bahkan orang Indonesia pun mau membangun suatu negeri ini minta izin ke pemerintah, ke rakyat Indonesia, ke saya. Saya orang Indonesia asli, orang di bumi, tapi saya nggak bisa membangun. Mau bangun rumah, minta izin sama tetangga, sama pemerintah. Bikin IMB, izin berikan bangunan di bumi. Nah ini orang-orang Israel membangun di Palestina, bukan tanahnya. Tapi di Palestina mereka tidak pakai izin.
Apa yang mereka lakukan? Mereka menggusur pemukiman Palestina yang sudah ada. Mereka mengusir orang Palestina di pemukiman yang sudah mereka bangun sejak lama. Apa namanya coba? Jadi apa Luis mau? Luis udah bangun rumah. Tiba-tiba datang orang Eropa. Lalu menggusur Luis. Pergi sana. Mereka bawa ledor, traktor, gusur rumah Luis. Mereka usir Luis. Lalu mereka bangun rumah di tanah Luis. Yang Luis tempati. Mau nggak? Pasti Luis nggak mau. Nah itu terjadi di Palestina. Itu dilakukan oleh orang-orang Israel. Zionis Israel. Itu harus dihentikan. Kalau itu tidak dihentikan, penjajahan tidak dihentikan, penggusuran tidak dihentikan, ya apa yang terjadi? Perang terus-menerus. Jadi nggak bisa mengatakan bahwa hentikan perang. Sama mengatakan bahwa Belanda, Jepang, Indonesia hentikan perang. Ya Belanda masih dijajah, kok masih dijajah? Ya pejuang akan terus melawan. Hamas akan terus melawan karena dijajah. Itu logikanya, guys. Jadi berhenti perang itu bagus, keren, tapi bukan solusi. Apa solusinya? Hentikan Israel menjajah Palestina. Hidup damai dengan orang Palestina. Akui negara Palestina dan hiduplah seperti orang Cina, orang India, orang bule, orang Arab hidup di Indonesia ini, ya. Mengakui negara Indonesia dan mereka di sini hanya tinggal dan mencari nafkah. Lalu masalah itu tidak akan ada perang. Tapi selama Israel masih menggusur rumah-rumah warga Palestina, orang pejuang Palestina tidak akan tinggal diam dan perang tidak akan pernah berakhir. Karena Luis ini nggak ngerti akar masalah di mana. Dia kan ngerti dia. Tanah Luis diserobot, dirampok, dia diusir, dia digusur, orang lain bangun di tanah dia. Melawan nggak dia? Melawan. Nah mungkin tidak melawan dia. Lalu dikatakan berhenti Luis. Lah, ya kok Luis suruh berhenti? Orang itu, orang yang menggusur, merampok tanah Luis itu yang suruh berhenti. Bukan Luis suruh berhenti, guys. Nah, itu logikanya, ya. Jadi yang suruh berhenti itu adalah penjajah, bukan pejuang. Pejuang itu akan terus berjuang demi kemerdekaan, demi kebebasan negerinya, demi tanah yang menjadi miliknya, gitu, guys. Tidak akan bisa dihentikan. Jadi Luis ini nggak ngerti akar permasalahannya. Kalau dikatakan seperti ini, kita tuntut Israel berhenti untuk melakukan pembunuhan terhadap Palestina. Begitupun juga kita harus menyerukan Palestina menghentikan serangan terhadap Israel. Kan sebenarnya begitu dua belah pihak ini gitu. Jangan seakan-akan kita ini kayak membela satu belah pihak. Ya berarti Luis ini membela Belanda, membela Portugis, membela Jepang untuk jadi Indonesia. Jadi ketika para pejuang melawan balik, Tekomar, Negoro mengatakan, jangan serang Belanda, jangan serang Portugis, Jepang, hentikan perang. Kan masuk akal, guys. Tidak masuk akal. Kita nggak boleh. Saya ingat dulu bagaimana Indonesia itu negara non-blok ya, nggak membela siapapun ya. Saya rasa itu nafas itu juga kita harus tetap pertahankan. Nah, Deddy Corbuzier juga saya sangat setuju dengan dia ya. Jadi dia pengen Indonesia kembali ke zaman dulu yang nggak bela siapa-siapa. Indonesia itu moralnya sudah tinggi, akhlaknya sudah bagus. Ketika ada bencana kemanusiaan, Indonesia bela. Bukannya Palestina, tapi juga tempat lain. Itu sudah bagus. Masa mau di-downgrade sama Luis? Kan nggak masuk akal, guys. Orang sudah baik, negara sudah baik, pemimpin sudah baik, mau di-downgrade jadi nggak peduli. Ini gimana? Kita mau jadi tidak peduli. Gimana ceritanya, guys? Ini Luis kita pola pikirnya absurd, guys. Mengatakan bahwa tidak boleh menjelek-jelekkan agama lain, apalagi pakai kitab tertentu. Saya setuju dan saya menghormati argumentasi Anda dengan segala hal, dengan segala hormat saya setuju dengan Anda, Om Deddy. Tapi yang jadi persoalan adalah kenapa cuman ketika Elia Miron yang dia adalah orang Kristen, ketika dia sedikit membahas tentang agama Anda nggak marah gitu loh. Masalahnya agama Islam itu tidak ada di Alkitabnya Luis. Nabi Muhammad, Al-Quran hadis nggak ada di kitabnya Luis. Tapi tentang Yesus, Taurat, Zabur, Injil, Musa, Ibrahim, itu semuanya ada di Quran hadis. Itu masalahnya. Isi kamarnya kita itu dengan Luis itu ada yang sama, ada yang berbeda.
Apa yang ada di kamar Luis juga ada di kamarnya kita. Tapi apa yang ada di kamar kita tidak ada di kamar Luis. Itu masalahnya guys, yang Luis tidak pahami. Gitu loh. Di kamar Luis ada mic. Di kamar saya ada mic. Mic-nya beda merek dong, ya kan? Mic saya dengan mic dia. Headset saya dengan dia beda merek, Jos. Nah, kita bahas nih, boleh. Saya punya barangnya, Luis punya barangnya. Tapi di kamar Luis ada Quran nggak? Nggak ada. Luis percaya nggak? Nggak ada, nggak percaya. Tapi di sini kamar saya kitab ada. Dan saya percaya. Bukan semuanya ya, tapi beberapa bagian saya percaya. Dan bagian ini sama seperti kayak motor atau mobil. Jadi Alkitab itu masih ada yang asli, ada yang sudah dipalsukan. Misalnya kayak misal motor saya ya. Motor saya ini ada yang asli, mesinnya asli misalnya. Meskipun motor saya masih asli semua. Anggaplah motor saya sudah dimodifikasi. Mesinnya asli, bangkunya asli, yang udah palsu yang diubah cuma knalpot misalnya stang gitu kan. Nah, jadi saya percaya di motor ini ada yang asli, ada yang palsu, sama. Saya percaya Taurat, Zabur, Injil yang ada di Alkitab itu masih ada yang asli, tapi juga ada yang palsu. Dan itu pernah saya bahas karena ada di akuan saya gitu loh. Nah, itu yang bisa tidak pahami. Anda ngamuk-ngamuk di video itu. Lah terus kemarin Anda undang Yaya Waloni. Kenapa Anda gak ngamuk-ngamuk sama Yaya Waloni? Ngomong dong sama Waloni. Waloni, bertobat dong. Jangan kamu jelek-jelekin agama Kristen. Kan kamu sendiri yang bilang, agamamu, agamaku. Ustaz Waloni itu sedang membicarakan agama Islam. Bahwa agama Islam itu adalah agama yang meyakini kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran. Itu Taurat, Zabur, Injil. Dan kitab-kitab itu sudah diubah-ubah sama manusia. Nah, mana preferensinya? Ini Alkitab. Ini pada buktinya, evidence-nya. Itu ajaran Islam. Itu dibahas di akidah Islam. Boleh usaha dibahas itu. Tapi kita jadi kita nggak bahas tentang Quran, hadis Nabi Muhammad, nggak ada. Makanya nggak bisa. Makanya bisa mengerti ya. Agamaku, agamaku itu apa? Islam tidak hanya bahas tentang Nabi Muhammad, hanya bahas tentang Quran, hadis, tapi juga bahas tentang Yesus, Musa, Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur, dan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Dan kitab-kitab sebelumnya sudah berubah-ubah oleh manusia. Itu ajaran Islam, bukan ajaran Kristen ya. Ajaran Kristen adalah Yesus Tuhan. Ajaran Islam, Yesus Nabi. Gitu loh. Jadi sama-sama bahas Yesus. Ajaran Kristen, Alkitab ini asli. Ajaran Islam, Alkitab ini tidak dipalsukan. Jadi sama-sama bahas Alkitab, tapi dalam bahasa yang berbeda. Tapi ada nggak Alkitab bahas tentang Quran, hadis, Nabi Muhammad? Tidak ada. Nah, itu offset namanya. Ketika ada umat Kristen ini bahas tentang Al-Quran, hadis, dan Nabi Muhammad. Tidak ada di Alkitab mereka. Tapi kalau kita bahas tentang kitab Nabi Yesus, Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan sebagainya itu ada di kitab kita guys. Di kamar kita ada. Nah kok yang mendadak Om Deddy ini loh. Mendadak kok jadi bijak nasihatin orang yang bahas agama orang lain. Kok tiba-tiba bijak gitu loh. Dan mengatakan saya memiliki hak untuk wajib meluruskan. Kayaknya statementku di copy sama Om Deddy. Wajib. Jadi Corbuzier itu adalah smart people. Louis dungu people guys. Itu bedanya. Jadi Anda bandingkan ya. Jadi Corbuzier yang smart people dibandingkan dengan Louis Percy itu yang dungu people. Ini gimana ceritanya Pak? Dungu atau ada yang lain mungkin sabun people gitu kan? Nah, jadi nggak bisa dibandingkan gitu. Jadi Corbuzier itu ngerti, kamarnya ngerti, bahwa dia paham bahwa Ustaz Waloni itu sedang ngomong isi kamarnya. Isi kamarnya itu ada Yesus, ada Taurat, Zabur, Injil. Tapi isi kamar Louis, Elia itu nggak ada. Quran, hadis, Nabi Muhammad itu nggak ada, gitu guys. Meluruskan. Nah, tapi gini Om Ded, saya setuju bahwa kita tidak boleh menjelekkan agama lain memakai kitab kita. Saya setuju. Tapi yang ditegur jangan cuma satu pihak dong. Itu loh teman-teman ustadzmu yang bahas-bahas Kristen pakai kitabnya mereka sendiri. Itu kamu tegur juga Om Deddy. Itu baru top markotop. Itu baru namanya manusia-manusia apa ini? Manusia-manusia apa sih dulu itu? Om Deddy ini punya moto manusia apa itu ya? Pinter atau apa ya? Cerdas atau apa ya? Nggak tahu juga.
Yang jelas itulah. Nah, kalau Anda sudah menegur juga orang-orang yang bahas Kristen dengan memakai kitab mereka, ngerusuin kamarnya orang Kristen, ditegur juga. Ini baru saya setuju 100%. Tapi kalau sekarang masih ya 60 70% lah. Tapi biarlah dari video ini ya kita sadar bahwa kita harus sama-sama menjaga bangsa Indonesia. Saya sendiri dalam video saya selalu bahas Alkitab, meluruskan tuduhan-tuduhan kepada Kristen. Saya tidak mau bahas agama Anda. Saya nggak mau masuk kamar Anda, kan gitu. Oke, terima kasih. Jadi saya sampaikan ya. Jadi Luis ini harus paham, ya, kita semua harus paham. Jadi Luis ini masa sih kita nggak boleh bahas tentang Yesus, nggak boleh bahas tentang Alkitab, sedangkan itu ada di Quran hadis, membahas bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah dibuat sama manusia, bahwa Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho sampai kita ikut agama mereka. Itu dibahas di Quran hadis gitu. Masa kita nggak boleh bahasnya? Tapi kalau dia tentang Nabi Muhammad, tentang Quran hadis itu tidak ada dari kitab dia, makanya dia nggak boleh bahas. Itu harus pahami ya. Faktanya yang harus pahami Luis ya, pelajarannya adalah Luis saya sampaikan pada Anda Luis ya. Isi kamar kita dan kamar Anda itu ya, isi kamar kami itu ya bukan hanya tentang Nabi Muhammad saja, bukan hanya tentang Quran hadis aja, tapi juga isinya tentang Taurat, Zabur, Injil, Nabi-Nabi, Musa, Yesus, Abraham, Daud, Sulaiman, yang mana itu semua ajaran Nabi-Nabi itu dan kitab-kitab yang diturunkan itu sudah dibawa oleh manusia. Dan mana evidence-nya? Ya agama kalian, ya kitab suci kalian itu. Jadi kita ada persinggungan di situ. Jadi sih kamar kami kaum muslimin itu ada tentang kalian juga, makanya kita bahas. Tapi kalau kalian kan tidak ada tentang kami, mana? Paling nanti rujukannya adalah waspada terhadap nabi palsu. Lalu dikatakan nabi palsu itu Muhammad, nggak nyambung. Coba dari konteks baca nabi palsu. Apa kata Yesus? Waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu menyamar seperti domba. Ingat, menyamar, kata kuncinya adalah menyamar seperti domba. Nabi palsu itu menyamar di domba. Alias mereka pura-pura mengaku sebagai pengikut Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengakui sebagai pengikut Yesus. Tidak pernah kaum muslim itu mengaku sebagai domba, nggak pernah. Kita bahkan diidentikan sebagai onta kan, onta Arab. Jadi yang mengaku sebagai domba siapa? Ya kalian. Kalian mengaku pengikut Yesus. Jadi di antara pengikut Yesus itu nanti akan ada yang ngaku-ngaku nih ya, akan ada nabi palsu. Jadi nabi palsu itu ya di antara kalangan kalian sendiri, nggak ada hubungan sama kaum muslimin. Jadi jangan mengatakan bahwa ada nabi palsu, itu nabinya Islam, Nabi Muhammad, nggak ada hubungannya. Bahkan ada seorang Kristiani yang debatnya saya ya di Facebook itu, dia jujur mengakui dia adalah penganut Katolik. Dia mengatakan guys ya, di inbox saya biar ketahuan sama yang lain, dia setuju sama saya. Dia mengakui bahwa antikristus atau nabi palsu adalah dari kalangan mereka sendiri. Dan dia kemana? Dia menyebutnya siapa Anda tahu? Dia menyebut adalah nabi-nabi dari pihak Protestan, ada Katolik. Dia mengatakan bahwa nabi-nabi itu adalah orang-orang yang mendirikan agama Protestan. Mereka lah nabi palsu itu. Itu pendapat dia. Ini jujur guys, jujur. Meskipun dia menyerang sesama Kristen, di mana dia Katolik, jadi orang Protestan, tapi minimal dia jujur. Karena kalian adalah domba, kami bukan domba. Kata Yesus, waspada dan nabi palsu, mereka datang menyamar kepadamu seperti domba. Dan domba itu kalian, jangan bawa-bawa kaum muslimin. Kami bukan domba. Kami tidak pernah menyamar si domba. Nah, jadi kalian sekali lagi kalian tidak bahas tentang Quran dan Nabi Muhammad ya. Kalau kami berhak bahas tentang Alkitab, tentang Yesus, tentang Ibrahim, karena itu ada di ajaran kami. Ya, dan kami meyakini bahwa nabi-nabi itu dan kitab-kitabnya sudah diubah-ubah oleh tangan manusia. Dan apa buktinya? Apa referensinya? Ya agama kalian, yaitu agama Kristen, Nasrani, Yahudi. Itu semua diajarkan di Islam. Ini berhak kami bahas gitu. Tapi mungkin karena mereka tidak terbiasa, karena itu mungkin
sering disampaikan di pengajian saja. Nah, mereka harus tahu. Makanya kalau mereka disini dengan pengajian muslim, mereka akan paham. Kalau kita tuh bahas itu bukan sekali, ya sering. Kita bahas tentang Yesus, tentang Nasrani, Yahudi, bagaimana kita sebelumnya dan ajaran Nabi Muhammad itu dibawa oleh manusia itu sudah kita bahas sering di pengajian. Nah, Luis mungkin belum sering dengar, atau mungkin belum dengar. Sehingga ketika kita ngomongin di publik, dia terkejut. Padahal itu ajaran Islam juga gitu. Nah, itu yang dia tidak pahami. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.